Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron membahas pengadaan alutsista, di mana Dassault Aviation berharap Indonesia menambah 18 unit jet tempur Dassault Rafale untuk memperkuat kekuatan udara nasional. Isu penambahan armada Rafale kembali menguat setelah berbagai pernyataan dari pihak pemerintah dan industri pertahanan menunjukkan arah yang semakin jelas. Meski belum ada keputusan final, indikasi ke arah penambahan unit kini terasa makin sulit dibantah. Jadi begini, Indonesia sebelumnya sudah sepakat membeli jet tempur canggih dari Perancis, yaitu Dassault Rafale. Pesawat ini bukan kaleng-kaleng, dia bisa tempur udara, serang darat, bahkan misi pengintaian dalam satu paket. Ibaratnya, satu pesawat bisa kerja 3 shift tanpa ngeluh. Nah, yang bikin menarik sekarang adalah munculnya sinyal tambahan. Artinya, Indonesia tidak berhenti di pembelian awal, tapi mulai mempertimbangkan untuk menambah unit lagi. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia militer, jumlah itu bukan sekedar angka. Misalnya kita punya pesawat canggih, tapi cuma sedikit. Itu seperti punya jagoan, tapi main sendirian. Begitu lawan datang bawa rombongan, ya jagoan kita bisa kewalahan juga. Jadi, penambahan Rafale ini bisa diartikan sebagai upaya memperkuat kedalaman kekuatan TNI AU. Apalagi pembahasan ini tidak muncul tiba-tiba. Ini berkaitan dengan komunikasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Perancis. Salah satu tokoh kunci di sini adalah Prabowo Subianto yang bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron. Ketika dua orang ini bicara soal alutsista, itu bukan obrolan santai sambil ngompi. Itu biasanya sudah masuk tahap serius, penuh hitungan strategis, bahkan sampai ke urusan teknologi dan transfer pengetahuan. Di sisi lain, pihak produsen yaitu Dassault Aviation juga punya harapan besar. Mereka tentu ingin Indonesia menambah pesanan. Wajar, ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal kepercayaan. Kalau Indonesia nambah, artinya Rafale dianggap cocok dengan kebutuhan pertahanan kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa Indonesia butuh tambahan? Pertama, faktor wilayah. Indonesia itu luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Mengawasi wilayah sebesar ini butuh armada yang cukup, bukan cuma canggih tapi juga banyak. Kalau tidak ya ibarat jaga rumah gede tapi cuma pakai satu CCTV, yang maling lewat belakang ya santai saja. Kedua, dinamika kawasan. Kita hidup di lingkungan yang makin kompetitif. Negara-negara di sekitar juga terus memperkuat militernya. Jadi Indonesia tidak bisa santai, bukan untuk mencari konflik, tapi justru untuk mencegah konflik. Dalam dunia pertahanan, kekuatan itu sering jadi bahasa yang paling dipahami. Ketiga, modernisasi. Banyak alutsista kita yang sudah tua dan perlu diganti. Nah, Rafale ini masuk kategori generasi baru yang bisa jadi tulang punggung ke depan. Tapi disinilah bagian menariknya. Walaupun sinyalnya sudah kuat, keputusan akhirnya belum diketok. Kenapa? Karena keputusan seperti ini tidak cuma soal mau atau tidak. Ada banyak pertimbangan. Anggaran negara, prioritas lain, kesiapan infrastruktur, sampai pelatihan pilot dan teknisi. Jangan sampai beli pesawat super canggih, tapi nanti teknisinya masih nonton tutorial YouTube sambil bingung. Itu bahaya juga. Jadi sekarang kita berada di fase yang bisa dibilang tinggal selangkah lagi. Sinyalnya sudah jelas, komunikasi sudah intens, kebutuhan juga ada. Tinggal menunggu apakah Indonesia benar-benar akan menambah armada Rafale ini atau justru mengambil langkah yang mungkin tidak terduga. Kalau kita lanjutkan bayangannya, situasinya sekarang seperti lagi menunggu hasil ujian nasional. Semua tanda-tanda sudah mengarah ke satu jawaban, tapi tetap saja, sebelum pengumuman resmi keluar, semua orang masih deg-degan. Di balik layar, prosesnya tidak sesederhana iya atau tidak. Ada pembahasan teknis yang cukup rumit, misalnya soal paket persenjataan, sistem radar, hingga integrasi dengan sistem pertahanan yang sudah dimiliki Indonesia. Jadi bukan cuma beli pesawat, tapi memastikan pesawat ini bisa nyambung dengan semua yang sudah ada. Ibarat beli HP baru, tapi harus cocok sama charger, aplikasi, sampai jarian. Kalau tidak, ya ribet sendiri. Belum lagi soal pelatihan. Pilot-pilot TNI AU harus benar-benar menguasai kemampuan Dassault Rafale ini. Dan kita tahu, ini bukan motor yang bisa langsung dipakai setelah beli. Ini jet tempur dengan teknologi tinggi, yang butuh jam terbang,
simulasi, dan latihan intensif. Bahkan teknisi di darat juga harus naik level, karena merawat Rafale itu seperti merawat komputer terbang. Di sisi geopolitik, langkah ini juga mengirim sinyal ke dunia. Ketika Indonesia memperkuat armada udaranya, negara lain pasti memperhatikan. Bukan dalam arti negatif, tapi lebih ke membaca arah. Indonesia terlihat semakin serius menjaga wilayahnya dan meningkatkan posisi tawarnya di kawasan. Menariknya lagi, kalau penambahan ini benar terjadi, efeknya tidak cuma ke militer. Industri dalam negeri juga bisa ikut terdorong. Biasanya dalam kerjasama seperti ini, ada peluang transfer teknologi, pelatihan, bahkan kerjasama produksi tertentu. Jadi dampaknya bisa merembet ke ekonomi dan kemampuan industri nasional. Tapi tetap, semua kembali ke satu titik, keputusan akhir. Apakah Indonesia akan benar-benar menambah Rafale dalam jumlah signifikan, atau justru menyeimbangkannya dengan alutsista lain? Karena dalam strategi pertahanan, tidak semua telur dimasukkan ke satu keranjang. Bisa saja Indonesia memilih kombinasi berbagai platform untuk menciptakan kekuatan yang lebih fleksibel. Dan di titik inilah semuanya jadi semakin menarik, karena keputusan yang akan diambil nanti bukan cuma menentukan jumlah pesawat, tapi juga arah kekuatan udara Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, keputusan ini sebenarnya bukan cuma soal hari ini, tapi tentang peta kekuatan masa depan. Bayangkan satu skenario sederhana. Ketika armada Dassault Rafale Indonesia benar-benar bertambah, maka yang berubah bukan cuma jumlah pesawat di hangar, tapi cara Indonesia merespons berbagai situasi di udara. Dari patroli rutin, pengamanan wilayah, sampai respon cepat kalau ada ancaman. Semuanya jadi lebih fleksibel dan cepat. Dan di dunia militer, kecepatan itu sering jadi pembeda antara siap dan terlambat. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang lain. Negara-negara di kawasan pasti ikut menghitung. Bukan karena takut, tapi karena setiap peningkatan kekuatan pasti akan mengubah keseimbangan. Ini seperti permainan catur. Satu langkah maju bisa membuat semua pemain lain berpikir ulang langkah berikutnya. Menariknya lagi, Indonesia selama ini dikenal dengan prinsip tidak memihak, tapi tetap kuat. Jadi ketika kekuatan udara diperkuat, itu seperti pesan halus. Kita tidak cari masalah, tapi juga tidak mudah diganggu. Di sisi internal, ini juga jadi tantangan tersendiri. Karena semakin canggih alutsista yang dimiliki, semakin tinggi juga standar operasionalnya. Mulai dari perawatan, kesiapan logistik, sampai kesiapan sumber daya manusia. Jadi bukan cuma beli lalu selesai, tapi ini komitmen jangka panjang. Dan disinilah sering muncul dilema, antara keinginan memperkuat pertahanan secepat mungkin, dengan kebutuhan menjaga keseimbangan anggaran negara. Karena kita tahu, kebutuhan negara itu banyak, dari infrastruktur, pendidikan, sampai kesejahteraan masyarakat. Jadi keputusan ini benar-benar seperti menimbang dua sisi timbangan. Namun satu hal yang mulai terlihat jelas, arah Indonesia menuju modernisasi militer sudah tidak bisa dibendung lagi. Tinggal seberapa cepat dan seberapa besar langkah itu diambil. Dan sekarang, semua mata tertuju pada satu momen yang belum datang. Momen ketika keputusan itu akhirnya diumumkan. Apakah Indonesia benar-benar akan gas penuh dengan tambahan Rafale, atau justru memilih langkah yang lebih mengejutkan dan di luar dugaan? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.